Selamat siang, Bu Fazat dan Pak Doni. Kami dari kelompok 1 tugas besar 2 akan menjelaskan mengenai data games App Store. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Johan Christiansen dengan NIM 165211404. Saya Fajar Maharawan dengan NIM 165221104. Saya Kristina Wijaya dengan NIM 165212224. Saya Muhammad Fikri dengan NIM 1652104. Saya Muhammad Farhan Farezi dengan NIM 165211364. Pembagian tugas dari kelompok kami adalah sebagai berikut, seperti yang tampil di layar. Agenda yang akan kita bahas hari ini adalah deskripsi data dan file, karakteristik data, data cleansing, statistik, visualisasi, dan korelasi. Jadi saya akan menjelaskan tentang deskripsi data dan file. Kami menggunakan tipe file berupa formatnya CSV. Dan kami mendapatkan sumber data ini dari kaggle.com dengan namanya Apple App Store Strategy Games dengan dimensi 17007 baris dan 18 kolom dengan ukuran filenya 23,388 kilobyte. Untuk data-data yang ada dalam file tersebut, kami menemukan ada 18 kolom yang masing-masing memiliki arti. URL adalah alamat unik dari aplikasi, ID adalah nomor unik milik aplikasi, name adalah judul dari aplikasi, subtitle adalah subjudul dari aplikasi, icon URL adalah alamat icon dari aplikasi, average user rating adalah nilai rating yang dirata-ratakan dari user. Yang selanjutnya user rating count adalah jumlah user yang memberikan rating, price adalah harga dari aplikasi, in-app purchase adalah jumlah pembelian dalam aplikasi, next. Description adalah penjelasan singkat mengenai aplikasi, developer adalah nama tim atau pengembang dari aplikasi, age rating adalah batas minimum dari user yang bisa menggunakan aplikasi, language adalah bahasa yang tersedia dalam aplikasi, size adalah ukuran dari aplikasi, primary genre adalah genre utama dari aplikasi, genres adalah subgenre dari aplikasi, original release date adalah tanggal perilisan dari aplikasi, dan terakhir current version release date adalah tanggal rilis dari versi terbaru dari aplikasi. Jenis data aplikasi tersebut ada di bawah namanya. Kemudian saya masih dengan karakteristik data, saya akan menjelaskan mengenai nilai apa saja yang ada pada setiap kolom. Terutama untuk kolom yang memiliki kategori dan kolom yang memiliki atribut numerik. Yang pertama yaitu ada kolom average user rating. Di sini kami tetapkan sebagai ordinal karena memiliki skala tertentu dari 1 sampai 5 dengan interval antar angkanya yaitu 0,5, jadi 1, 1,5, 2, dan seterusnya. Kemudian ada kolom age rating, di sini ada 4, yaitu ada 14, 19, 12+, dan 17+. Kemudian primary genre seperti yang terlihat di layar. Lalu terdapat pula kolom yang memiliki banyak data di dalamnya, seperti list begitu, jadi perlu dipisahkan dulu sebelum di list apa aja isinya. Jadi setelah dilakukan pemisahan Spring menjadi list, isi kolomnya menjadi seperti ini. Jadi nilai pada kolom languages ini ada banyak, seperti yang terlihat di layar, terus genres juga begitu, dan in-app purchase juga begitu. Nah, yang sekarang saya akan menjelaskan untuk yang range untuk tiap atribut numerik. Di sini atribut numeriknya ada kolom ID, user rating count, price, size, original release date, dan current version release date. Seperti yang terlihat di layar ya, beginilah range-nya. Kemudian saya juga akan menjelaskan tentang data cleansing. Sebelum memasuki visualisasi, datanya terlebih dahulu kami bersihkan supaya nanti visualisasinya lebih jelas. Yang kami lakukan yaitu yang pertama menghapus data yang duplikat, kemudian mengatasi data kosong berupa data yang di kolom in-app purchases, size, price, dan languages, kemudian juga menghapus outliers. Dengan metode yang kami lakukan, yang pertama menghapus data duplikat menggunakan fungsi menggunakan operasi ini. Langsung dari sananya, jadi bisa langsung di-drop semua kolom yang duplikat, dan kami menemukan sebanyak 160 baris yang duplikat. Kemudian outliers, pengecekannya dengan metode IQR, ditemukan banyak, namun outliers yang kami temukan ini kebanyakan masih logis. Jadi nanti baru akan dihapus ketika sampai di visualisasi. Kemudian selanjutnya untuk pengecekan data kosong, dan kemudian pembersihannya juga,
seperti yang terlihat di layar, ini sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya terdapat 28.035 data kosong dengan persentase data kosongnya terhadap keseluruhan data yaitu 11,89%. Dan kemudian sesudahnya setelah dibersihkan terdapat 18.670 data yang masih kosong. Ini kami lakukan karena baris data kosongnya ada 9.000, jadinya tidak mungkin untuk dihapus dan tidak apa-apa untuk dibiarkan saja. Dan hasilnya presentase data kosongnya yaitu 7,93%. Untuk price sendiri kami menghapusnya, kemudian in-app purchases kami ubah jadi 0, dan yang size kami juga menghapusnya karena cuma satu kolom, jadi yang kami hapus memang yang cuma sedikit. Dan kemudian yang languages kami ubah semuanya jadi bahasa Inggris karena mayoritas data kami aplikasinya memakai bahasa Inggris begitu. Selanjutnya kita melakukan sampel data. Nah, sampel data yang diambil ini kita ambil dari kolom-kolom yang umumnya bisa kita ukur karena nanti kita akan sort dari tertinggi ke terendah. Yang pertama kita ambil dari sampel data di kolom average user rating. Bisa kita lihat terdapat yang tertingginya dari 5 atau nilai sempurna di rating atau 1 yang nilai paling, dan yang paling tinggi di Agat Motor Chess Clock. Di salah satu contohnya yang terendah ada di Picnic Auto Test Strategy PVP. Selanjutnya kita ambil rating count. Yang tertinggi adalah Clash of Clans dengan orang yang rating berjumlah lebih dari 3 juta orang, sedangkan yang paling rendah adalah Combat City dengan jumlah yang rating hanya 5 orang. Ini salah satu outlier yang nanti kita harus urus di visualisasi. Nah, selanjutnya kita ambil di price juga, termasuk kalau kita visualisasi nanti, ini adalah salah satu outlier juga. Yang tertinggi itu 179 atau 180 US dollar yang oleh T-Rex Simulator 3D Pool, dan juga yang terendah itu gratis, banyak sekali yang gratis. Salah satunya adalah The Split Kingdom. Selanjutnya kita ambil sampel dari yang size yang tertinggi itu from Total War Alexander dengan ukuran size sebesar 4 GB, dan yang itu sebesar 50 KB. Selanjutnya kita juga ambil data juga dari sampel original release date yang teraktual atau yang paling baru yang ada di App Store itu adalah Epic War Tower Defense yang dirilis tahun 2019. Nah, yang terdahulu adalah Sudoku yang dirilis paling awal, yaitu pada tahun 2008. Selanjutnya kita juga mensampel current version release date yang dimana kita melihat yang paling teraktual dari yang paling terupdate saat ini, yaitu Night of the Full Moon, yaitu di update 2019, dan yang sudah lama tidak diupdate di App Store itu Barrel of Fun pada bulan Agustus. Statistik, kami membuat 2 versi, yang satu sebelum data cleansing, yang satu lagi setelah data cleansing. Untuk statistik seperti rata-rata, standar deviasi, beberapa percentile, dan juga minimum maksimum bisa langsung didapatkan dengan menggunakan fungsi describe. Untuk percentile 10% dan 90% bisa didapatkan dengan menggunakan fungsi quantile, seperti yang tampak di layar. Ini adalah setelah data cleansing-nya. Untuk distribusi frekuensi datanya, untuk developer dan age rating bisa langsung menggunakan value counts, dan ini adalah sebelum data cleansing. Ini adalah setelah data cleansing. Untuk distribusi frekuensi seperti language, karena beberapa game memiliki language yang banyak variasinya, kami memutuskan untuk membuat fungsi yang memisahkan terlebih dahulu per language-nya. Jadi benar-benar berapa total games yang memiliki language itu. Dengan menggunakan fungsi checklist ini, kita membuat dua list. Yang pertama list setiap language yang ada seperti ID, IN, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah list frekuensinya. Next. Lalu setelah itu tinggal kita panggil saja fungsinya. Ini adalah versi sebelum data cleansing untuk language dan primary genre. Ini adalah setelah data cleansing-nya.
Dan ini adalah distribusi frekuensi untuk genre sebelum data cleansing. Dan ini adalah setelah data cleansing ya. Oke, jadi selanjutnya visualisasi. Jadi untuk visualisasi yang kali ini kita membandingkan kategori-kategori. Untuk yang ini kita membandingkan rata-rata size per primary genre. Dan next. Dan yang warna lebih kuning ini kita membandingkan average user rating per primary genre. Kenapa kita memilih warna kuning? Karena kita menganggap bahwa rating ini seperti nilai yang kayak bintang di App Store seperti itu. Dan untuk yang lebih oranye ini sepertinya sama dengan rating alasannya tadi, untuk membedakan dengan warna kuning aja. Dan untuk yang ini kita membandingkan main user rating count per total language. Jadi maksudnya itu kita menghitung ada per aplikasi itu ada berapa total language-nya. Terus kita misalnya ada satu language per aplikasi, kita merata-rata size user rating count-nya. Oke. Ini adalah untuk visualisasi perubahan terhadap waktu. Yang pertama adalah kita meninjau perubahan size terhadap waktu. Kita hitung dulu per tahunnya berapa, bisa dilihat dari data size ini cenderung makin lama makin besar karena memang mungkin karena teknologi juga semakin canggih, maka game yang dibuat juga semakin besar ukurannya. Di sini ada sedikit turun karena memang data yang kami punya untuk 2019-nya belum sampai akhir, masih sampai Oktober. Dan ini adalah perubahan ID terhadap original release date juga. Dilihat semakin lama semakin besar nilai ID-nya. Dan ini juga turun karena memang yang tadi data yang kami punya untuk tahun 2019-nya hanya sampai Oktober. Lalu kami juga membuat visualisasi dari average user rating. Average user rating merupakan data ordinal yang kami punya. Dan bisa dilihat bahwa data yang mendominasi di chart tersebut adalah dengan data dengan bintang 4 atau nilai 4,5. Dan sisanya saya memilih warna yang berbeda-beda agar lebih mudah dilihat. Next. Lalu kami juga membuat visualisasi mengenai primary genre, dan bisa kita lihat primary genre yang mendominasi adalah games, dan sisanya hanya sebesar 4,2%. Dan dari 4,2% itu saya membuat persentase lagi, dan bisa didapat bahwa selain games, data yang paling banyak adalah data dari edukasi, aplikasi dengan genre edukasi, entertainment, dan utilities dan sport. Next. Lalu kami juga membandingkan data dengan age rating percentage, dan bisa dilihat bahwa kebanyakan aplikasi dibuat untuk pengguna di atas umur 4 tahun. Lalu ada perbandingan antara aplikasi berbayar dan gratis, dan didapatkan bahwa aplikasi gratis lebih banyak daripada aplikasi berbayar. Lalu dengan aplikasi dengan in-app purchase dan aplikasi tanpa in-app purchase, dan bisa kita lihat aplikasi tanpa in-app purchase memiliki persentase lebih banyak, yaitu 54,9%. Next. Oke, selanjutnya kita memvisualisasikan yaitu tadi aplikasi per genre, tapi sekarang dengan ditambah dengan original release date juga per year-nya. Nah, bisa kita lihat seperti yang sudah dilihat itu games, dan tervisualisasikan oleh sini yang biru itu adalah games, sehingga hampir genre-genre lain tidak terlihat. Makanya dari kita drop gamenya menjadi visualisasi yang baru yang hanya diisi oleh genre kecuali game. Nah, di sini yang tadi sudah kita lihat, memang pada tahun 2016 yaitu waktu-waktunya banyak aplikasi yang dirilis di App Store, dan juga bisa kita lihat juga hampir di tiap tahunnya juga selain games, edukasi dan entertainment itu mendominasi genre di App Store, genre yang dirilis di App Store, genre dari App Store.
Selanjutnya kita memvisualisasikan antara original release date sama user rating count. Pada awalnya sebelum kita mengharus outlier bisa kita lihat susah sekali untuk melihat datanya karena terdapat outlier yang sangat besar lainnya. Makanya kita coba hapus itu sehingga datanya bisa kita lihat lebih jelas. Ya, tapi meski sudah dihapus, bisa kita lihat tampak hampir tidak ada korelasi sama sekali antara original release date sama user rating count meski setelah dihapus. Next, selanjutnya kita memvisualisasikan antara berapa lamanya aplikasi tersebut ada di App Store dengan jumlah orang merating aplikasi tersebut. Sama seperti tadi, terdapat outlier pada data yang awal, data yang setelah detection awal. Nah, karena kita susah melihatnya sehingga kita menghapus outliernya, dan setelah dihapus outliernya, meski cuma sedikit tapi kita bisa melihat ada beberapa korelasi di mana semakin lama aplikasi tersebut berada di app atau semakin baru, ada korelasi negatif antara user rating count dengan duration in the app. Selanjutnya kita memvisualisasikan antara price dengan user rating count. Sama terdapat outlier di data ini yang membuatnya jadi tidak terlihat, sehingga kita hapus juga outliernya menjadi data yang di sebelah kanannya, dan bisa kita lihat terdapat korelasi negatif juga antara price dengan user rating count. Tapi ada beberapa insight yang mungkin bisa kita lihat di sini. Mungkin bagi developer yang mau merilis aplikasinya di App Store, kalau ingin memberikan banyaknya user, mungkin bisa membuat aplikasinya menjadi free dan memonetize-nya setelah memonetize-nya dari banyaknya user itu, baik dari advertising atau small click in the app. Terus juga kalaupun mau berbayar, bisa kita lihat di sini ada perbedaan yang signifikan antara price di bawah $1 dengan di atas $1, jumlah ini, atau mungkin kita bisa korelasikan dengan jumlah orang yang memakai aplikasi tersebut. Jadi mungkin dari grafik ini bisa memaksimalkan keuntungan kalau ingin merilis aplikasi di App Store. Next. Nah, selanjutnya kita memvisualisasikan hubungan antara age rating dengan average user rating. Pada awalnya kita mencoba menggunakan bubble plot, tapi ternyata sangat cramp banget sehingga membuat terlalu besar datanya, bubble-nya sangat dempet, sehingga kita ubah ke stack bar supaya lebih terlihat jelas dan bisa kita lihat di average aplikasi yang paling banyak jelas di aplikasi yang age rating 12+, yang paling banyak di ratingnya atau paling banyak dipakai orangnya, dan juga orang-orang paling banyak merating dengan rating 4,5 dan selanjutnya dengan rating 5. Next. Kita juga memvisualisasikan antara average user rating dengan tahun aplikasi tersebut dirilis, dan kita bisa lihat terdapat hubungan yang tidak terlalu signifikan namun ada, yaitu hubungan positif antara average user rating dengan year, atau makin teraktual di rilisnya di App Store, makin lumayan bagus di ratingnya. Jadi mungkin kita bisa melihatnya seperti semakin terbaru, mungkin ada sedikit peningkatan dari tahun ke tahun aplikasi yang dirilis di App Store. Next. Visualisasikan lagi ID dengan year, bisa memang mungkin untuk kerapihan dan juga memang untuk ID dengan year sangat berhubungan, yaitu semakin besar tahunnya ya ID-nya juga semakin besar. Next. Selanjutnya kita akan pada awalnya aku buat korelasi dalam metode person, terus di table supaya kita bisa melihat hubungan-hubungan mana yang ada hubungan dan mana yang tidak ada hubungan.
bisa kita lihat dari setiap data-data yang berjenis kuantitatif ini banyak sekali yang 0,00 baik negatif atau positif, sehingga banyak sekali yang tidak berhubungan. Namun kita bisa lihat hubungan-hubungan yang notable, yaitu yang seperti ini 0,2100 atau misalnya yang min 0,1 kecil, namun itu tetap saja ada hubungannya. Bisa kita korelasikan di slide selanjutnya. Nah, yang pertama ini korelasi antara ID dengan jam memang mendekati 1 dan memang sangat berhubungan. Selanjutnya kita mengkorelasikan antara tadi yang average user rating sama year. Setelah kita cari angkanya, ternyata memang cukup berhubungan, yaitu 0,23231, yaitu lebih signifikan hubungan dibanding data-data yang tidak reliable yang banyak 0,00. Meski tidak signifikan. Selanjutnya kita juga mencoba korelasi antara sebelum outlier dihapus dan setelah outliernya dihapus. Yang pertama, pada berapa lama aplikasi tersebut ada di App Store dengan user rating count. Pada awalnya sebelum outlier dihapus, korelasinya dihitung itu 0,0847. Nah, setelah outliernya dihapus, yaitu yang user rating count-nya yang di atas 50.000 dihapus, kita menemukan korelasi positif yang cukup bagus, yaitu 0,2086, sehingga memang cukup berpengaruh ketika kita menghapus outliernya. Next, di sini juga kita melihat korelasi antara outlier sebelum dihapus dan setelah dihapus, dan bisa kita lihat meski terdapat korelasi negatif, tapi meski tidak terlalu, tetap ada peningkatan setelah outlier dihapus. Terdapat lebih kejelasan antara hubungannya, kejelasan yang kalau kita lihat dari angkanya ini double ya, hampir double. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.